Luqman ketika mendidik anaknya, pertama kali yang dia ajarkan adalah fondasi keimanan sebagaimana firman Allah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Luqman 13. Jemaah yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila anak Adam mati, maka terputuslah segala amalannya, melainkan 3 perkara: sedekah, jariah, dan amal ibadah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Sesuai hadis di atas, salah satu amal yang pahalanya tetap didapat manusia setelah dia mati adalah anak yang saleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Oleh karenanya, anak adalah investasi terbesar bagi orang tua. Disebut investasi karena mempunyai 2 kemungkinan, untung dan rugi. Untung manakala investasi itu berhasil, yaitu apabila anak tumbuh menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Rugi manakala anak tumbuh menjadi anak pendosa, bahkan durhaka, waliyadzubillah. Walaupun pada hakikatnya investasi kepada anak tidak akan merugi selama sesuai dengan aturan syariat, karena yang dinilai adalah amal dan usaha kita. Adapun hasil itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, agar investasi ini berhasil, orang tua harus benar-benar serius dalam mendidik anak-anaknya secara Islam. Sayang banyak orang tua selalu sibuk dengan pekerjaannya. Mereka mengira materi adalah segala-galanya, sehingga lupa mendidik anak-anaknya. Bahkan ada orang tua yang mempercayakan perawatan anak-anaknya sejak kecil pada babysitter, yang belum tentu paham dengan pendidikan agama dengan benar. Maka tidak heran jika ada berita seorang anak tumbuh menjadi seorang Kristen karena ternyata babysitternya adalah seorang aktivis gereja. Jika kita sayang kepada anak dan didik kita, tanamkanlah sejak dini kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sungguh kepada mereka sejarah keagungan peradaban leluhurnya. Sungguh sangat ironis kalau anak-anak kita sungguh menjadi sejarah hebat, namun hatinya kosong, akhlaknya bejat, tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mengenal akhlak Rasulnya. Lalu apa yang akan kita harapkan jika kita sudah tidak ada lagi dan tidak bisa lagi mendidik? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, berapa saya tertarik dengan ceramah ini, di mana digunakan investasi orang tua. Jadi kita sebagai orang tua memang tidak seperti membalik telapak tangan. Dengan perkembangan teknologi yang sekarang canggih, kita tidak bisa lagi ada kenyataan. Apapun bisa disajikan, baik yang jelek maupun yang buruk. Sekarang kita, bagaimana kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita? Selain tidak, kuncinya adalah kembali ke Al-Quran dan Hadis. Kalau itu kita bisa tanamkan, insyaallah mereka akan tahu. Makanya kalau bisa kita ini, anak-anak kita ini, sebelum mereka tamat SMP, sudah mengerti membaca Al-Quran, sudah mengerti akhlak, sudah mengerti melaksanakan sholat dengan benar. Karena apa? Anak-anak yang masih kecil ibarat pohon.
Kalau pohon itu kalau masih bisa kita siram, kemudian pohonnya condong, itu masih bisa kita support sehingga bisa berdiri. Tapi kalau mereka sudah tamat SMA atau sampai di SMA atau kuliah, itu sulit. Ibarat pohon kalau sudah keras kita paksa untuk meluruskan susah, malah bahkan akan patah. Jadi itulah tanggung jawab kita. Saya bercerita sedikit, memang saya pengalaman ditakdirkan waktu itu saya training di Jepang, yaitu mulai dari daerahnya Misaka Plan, kemudian saya dikirim oleh perusahaan untuk training selama 4 bulan. Namun sebelum training itu kita dididik dulu dengan ada istiadat tata cara orang Jepang. Orang Jepang ini menganut 2 agama, yaitu agama Shinto dan agama Buddha. Orang bakar atau orang digital di hutan. Jadi banyak cerita gini. Sebelum kita classroom pada saat 4 bulan, 1 bulan itu saya belajar bahasa Jepang sampai kisah 3. Jadi kalau kita komunikasi dengan orang Jepang sudah lancar. Nah, pada saat waktu classroom itu kita diajarkan ada istiadat kebiasaan orang Jepang itu. Di situ saya kena tertarik. Ini cerita zaman dulu katanya bahwa orang tua umur 70 tahun itu dibuang dalam hutan. Mungkin bapak-bapak pernah tahu ya, ada itu. Jadi sudah merupakan tradisi sama dia itu orang tua dan 70 tahun itu dibuang ke dalam hutan. Ya kalau saya itu udah 74 loh, mungkin saya sudah terbuang kalau menjadi orang Jepang. Ceritanya begini. Jadi menurut tradisi di sana, karena saya diajarkan selama sebulan itu oleh para orang-orang untuk program pemerintahnya, sehingga kita yang belajar di Jepang itu dikasih tahu dulu seperti apa Jepang itu, seperti apa dan di mana tindak tanduknya dan kegiatan sosialnya. Alhamdulillah saya itu diajari masalah sosial, masalah kehidupan masyarakat dia. Ada teori yang sampai sekarang ini yang saya nggak lupakan, teori kelapa. Kita seperti kelapa. Kelapa itu sangat berguna, mulai dari sabuknya, kemudian kulitnya, tempurung ya, dan isinya dan santannya itu bermanfaat semua. Kalau bisa kita beri. Jadi ceritanya apa hubungannya dengan cerita saya ini? Yaitu adalah investasi terakhir orang tua. Jadi waktu itu saya sudah selesai kelas untuk bahasa Jepang dan ada istilah Jepang itu. Saya disuruh stay. Itu kita nginap di rumah orang Jepang selama 4 hari. Kita di situ makan, mandi atau bagaimana. Jadi kita pakai bahasa Jepang. Alhamdulillah itu bisa saya jalani. Nah pada saat hari terakhir dia bilang sama yaitu homestay saya itu namanya Kato. Sedangkan di sini namanya Dumbugo. Jadi bapak-bapak kita jalan-jalan ke Nagano. Nagano itu adalah tempat Fuji namanya, buat Fujiaji, yaitu kalau kita sebabnya tempat tadi asuhan ya Doko gitu kan. Dicerita kami kebudayaan kami itu orang-orang tua 70 tahun itu dibuang ke hutan, ditinggal dan kita kasih makanan secukupnya. Jadi dia dibawa oleh anaknya, ditaruh di sini belakang punggung. Jalanlah dia ke hutan. Begitu di jalan, ibunya tadi yang ke atas itu berinvestasi dia. Apa investasinya terhadap anaknya? Setiap dia jalan, buat dan dia dipatah sama dia. Sampai ke tujuan tempat yang ditaruh ibunya di situ. Jadi begitulah orang tua kita berinvestasi. Biarpun terakhir anak membuang dia gitu loh. Tapi makanya orang bilang hati ibu itu sepanjang air delir, tapi hati kita anaknya hanya sepanjang penggalaan. Begitu jalan di tempat pembuangan ibunya tadi, tetap anak berjalan. Waktu sudah sampai di tempat itu, ibunya ditaruh. Dibawa makanan bekal ke ibunya. Saya tidak tahu makanan itu seperti apa. Ditinggal, kemudian bisa saja makannya dimakan ibunya atau berebut dengan binatang, ataupun ibunya makan binatang. Jadi apa rumah yang kita ambil di situ? Dengan memotong daun-daun tadi di jalan, itu udah investasi untuk anaknya. Apa yang terjadi? Begitu taruh ibunya,
ngomong ibu. Nah, nanti kalau anak kembali supaya jangan tersesat. Tadi mak sudah potong ranting-ranting. Kamu keluar di jalan itu. Alhamdulillah, anaknya menangis. Waduh, batin dia tidak terima karena ini tradisi. Kalau dia menolak tradisi yang begini, mungkin dia akan menerima akibatnya. Akhirnya emasnya digotong kembali, dibawa pulang. Itu dibawa pulang sampai rumah, nangis mereka berdua. Nah, itu yang bisa mak berbuat demi kau anakmu untuk membalas budi. Akhirnya anaknya itu menangis. Makanya di Jepang sekarang itu banyak panti jompo. Kalau bapak-bapak, ibu punya anak perawat atau bagaimana, silakan gajinya besar di situ. Saya kebetulan saya ke sana yaitu 1997. Jadi banyak orang-orang Indonesia datang sekali, mereka dibayar mahal. Tapi dengan catatan mereka adalah dari sarjana perawatan. Karena mereka sebagai leader gitu. Jadi mereka membina juga. Jadi di mana-mana sekarang ini orang tua itu dipelihara. Adalah hak negara. Kita di Indonesia juga begitu. Tapi saya terserang aja, Bapak Ibu, kalau saya panti jompo kalau anak saya, seperti saya sepakat untuk tidak sepakat. Kenapa? Tuh, tapi pikir kita lihat oleh ibu nyamuk sopotong pun ditepuk, dibuangin, dikasih susu. Tuh kita sudah dia tua, ditinggalkan begitu aja. Kalau mau dan punya duit, silahkan di panti jompo. Tapi bukan maksudnya panti jompo yang benar. Memang kita sewa orang untuk biar mereka. Kalau mau kita sibuk untuk kerja. Tapi mudah-mudahan janganlah. Kalau bisa kita tuh jangan dipiara oleh panti jompo. Biarlah kita di rumah kita sendiri mau apa kayak apa. Makanya kita jaga oleh kita lihatlah kalau kita sudah berpisah sama orang tua kita. Dia akan dulu mereka tawarkan apa kesukaan mereka, kasih mereka mau. Tuh nggak lama umurnya, paling kayak Pak Abon, kan Pak berapa? Kok bisa umur 100 tahun? Saya juga belum tahu besok seperti apa. Itu nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi investasi, kalau kata investasi itu adalah untung dan rugi. Jadi di situ yang kita ambil adalah saat ibunya yang dibuang sama dia katakan investasi dia adalah memotong pohon tadi supaya anaknya tidak kasar keluar. Karena apa? Kita pun juga begitu. Kita didik anak kita baik-baik sebagai jalan yang benar, jangan memperang ajar, jangan sampai berusaha sama kita. Karena apa? Doa anak itu yang akan mengampuni dosa kita. Doa anak yang soleh, tapi memang kita bersedekah, punya ilmu. Nah itu yang akan kita terima kalau kita bismillah. Betul nggak Pak Rusdi? Pak, jadi betul nggak salah kata saya nih? Mudah benar. Jadi tolonglah anak kita dan cucu kita ya Bapak ya, kasih tahu mereka. Karena kuncinya dia ada hanya Quran dan hadis itulah. Kalau ada yang menawar lagi itu luar dari kemampuan kita. Jadi kembalilah kita itu belajarlah Al-Quran itu, belajarlah agama dengan baik dan kita berperbaikan. Saya sama Pak Ruki ketemu di jalan waktu itu jam 4 sore, ada paku dipotong. Saya buang ke jalan. Itu kita sudah berbaik, berinvestasi untuk masyarakat. Apalagi untuk anak kita sendiri. Demikian Pak Elvin, karena saya dibatasi juga waktu. Ada yang nanya? Saya selesaikan. Okay. Ada yang nanya nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu gimana di belakang? Ngerti nggak Bu? Lanjut ke Pak. Kalau ada cerita tadi itu Pujaji namanya di Jepang itu Panti Asuhan itu bisa ibu lihat di apa namanya di Google ada. Itu daerah Nagano dan daerah di Gunung Wijama. Alhamdulillah saya sudah sampai ke sana dibawa oleh omset saya. Kebetulan waktu itu orang bekas wali kota. Yang kewajiban pada hari kita jadi sama dia mau berak ya mau makan ya. Ini beneran Pak, nggak bohong saya nih. Nanti dimana Pak Noviar dah. Bahasanya Pak. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada benarnya adalah Allah Subhanahu Taala. Kalau ada salahnya adalah dari kita sendiri. Betul nggak Pak Juanda? Lebih atau kurangnya saya mohon maaf kepada ibu yang di belakang. Lain
Kalau ada semua biladab, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, bolehlah nilai sahabat kita sebulan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan dibawa ke dalam hati. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.